Hello teman-temanku sobat pembelajar, selamat datang di video pembahasan soal PSAS Matematika Wajib kelas 12 SMA Nurul Fikri Boarding School Lembang yang ujiannya sudah kita laksanakan di tanggal 9 Desember 2025 kemarin. Di video ini kita akan mempelajari kembali soal-soal yang kemarin sempat diujikan supaya kita bisa lebih paham lagi terkait soal yang kemarin sudah kita kerjakan sebelumnya. Video ini akan terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama berjumlah 8 soal, dan bagian kedua berjumlah 12 soal. Jadi siapkan alat tulisnya, fokus dan konsentrasi pada pembahasannya, dan mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, di sini disebutkan bahwa terdapat 7 gates dalam suatu kegiatan konser amal. Kemudian terdapat 3 orang, yaitu Adib, Abid, dan juga Abdi, yang mereka berencana untuk menghadiri konser tersebut secara bersama-sama. Dengan janji bertemu di pos registrasi sebelum memasuki gates yang tersedia. Artinya, di bagian pertama, mereka akan memasuki gerbang yang sama ketika masuk. Masuk dengan gerbang yang sama. Bersama-sama. Karena mereka akan memasuki gerbang yang sama secara bersama-sama, berarti di sini hanya ada 7 cara saja. Kenapa hanya ada 7 cara? Karena gates yang tersedia yang dibuka di konser amal tersebut juga hanya tersedia 7 gerbang saja. Kemudian ketika mereka keluar, disebutkan di soal bahwa mereka keluar dengan gates yang berbeda. Artinya, dari 7 gates yang tersedia, kita harus memilih, di mana pilihannya juga secara berurutan. Dengan artian ini 7 permutasi, sebanyak 3 pintu atau 3 gates gitu. Di mana nilai dari 7 permutasi 3 itu sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang dengan 3 faktorial. Yang mana untuk bagian penyebutnya 7 dikurang 3 hasilnya menjadi 4 faktorial. Dan bagian pembilangnya kita urutkan dari mulai perkalian 7, 6, 5 dan seterusnya sampai ke 1. Atau boleh juga kita tuliskan dalam bentuk 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa bisa kita tuliskan seperti ini? Karena ada angka yang sama antara pembilang dengan penyebutnya. Sehingga nanti akan saling membagi, yang mana hasil pembagiannya sama dengan 1. Dengan demikian, 7 kali 6 kali 5 itu hasilnya adalah 210 cara. Atau cara yang lainnya, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa juga menggunakan filling slot. Artinya, setiap slot sebagai ilustrasi dari gerbang, yang mana untuk orang pertama, dia mempunyai 7 pilihan gerbang yang bisa dipilih untuk keluar. Karena harus berbeda dengan teman-temannya yang lain, berarti orang yang kedua, dia hanya mempunyai 6 pilihan gerbang. Dan orang ketiga, berarti dia tinggal mempunyai 5 pilihan gerbang yang bisa digunakan untuk keluar. Yang mana hasilnya juga sama, ini adalah 210 cara. Di soal ini terdapat 2 kemungkinan jawaban. Yang pertama, jika yang dihitung adalah keluar saja. Ketika yang ditanyakan adalah keluar saja, atau teman-teman berpendapat bahwa ini yang dihitung hanya yang keluar saja, maka hasilnya adalah 210 cara. Sementara kalau misalkan teman-teman berpendapat bahwa yang dimaksud itu adalah masuk dan keluar, maka jawaban akhirnya adalah 210 kalikan dengan 7. 7 berasal dari ketika Abid, Abdi, dan juga Adib itu masuk dan keluar. Ya. 7-nya ketika mereka masuk bersama-sama ada sebanyak 7 cara. Yang mana hasilnya dia adalah 1470 cara. Demikian untuk soal yang pertama.
kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu soal yang kedua. Di soal yang kedua disebutkan ada 12 tim sepak bola yang mengikuti suatu turnamen. Setiap tim bertemu sebanyak 1 kali dengan setiap tim lainnya. Berarti kasusnya tidak akan ada tim yang dia itu bertemu berkali-kali dengan tim yang lainnya. Maka kita identifikasi dulu ada 12 tim. Dan bertanding satu sama lainnya. Yang namanya pertandingan sepak bola berarti dalam 1 kali pertandingan dia mempertemukan antara 2 tim. Dengan demikian karena tim A dengan tim B itu sama dengan tim B melawan tim A, kita buat ilustrasi. Tim A versus tim B itu sama saja dengan tim B melawan tim A. Maka kejadiannya ini adalah kejadian yang menggunakan kombinasi. Karena ada 12 tim dan akan kita hitung dengan metode kombinasi yang mana setiap pertandingan mempertemukan antara 2 tim. Maka 12 kombinasi 2 kita hitung dengan 12 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 12 kurang 2 faktorial. Sehingga hasilnya adalah di bagian penyebutnya tetap kita tuliskan 2 faktorial dan 12 dikurangi 2 hasilnya adalah 10 faktorial. Adapun untuk di bagian pembilang kita urutkan sampai ketemu dengan bilangan terbesar yang sama dengan pembilangnya. 12 kali dengan 11 kali dengan 10 faktorial. 10 faktorial dibagi 10 faktorial hasilnya adalah 1. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka 6 kali 11 hasilnya adalah 66 pertandingan. Oke, 66 pertandingan itu mencakup 2 jenis. Ada pertandingan yang menang kalah dan ada pertandingan yang seri. Kalau misalkan kita nyatakan untuk yang seri itu dengan variabelnya adalah X, sementara yang menang kalah kita nyatakan dalam variabel Y, maka bentuk ini bisa kita tuliskan dengan X tambah Y itu sama dengan 66. Atau boleh kita tuliskan Y sama dengan 66 kurang dengan X. Karena yang ditanyakan adalah berapa banyak sih pertandingan yang berakhir seri. Di mana untuk skor terakhir atau jumlah nilai seluruh tim pada akhir turnamen itu adalah sebanyak 186 poin. Artinya bisa kita tuliskan bahwa kalau misalkan kita hitung untuk perhitungan total poin, yang mana total poinnya itu haruslah sejumlah 186. Karena setiap seri itu ada 2 tim yang mendapatkan poin 1-1, berarti di sini kita tuliskan 2x. Artinya setiap kali seri itu menghitung sejumlah 2 poin dari keseluruhan poin yang dihitung nanti. Ditambah dengan 3y. Karena setiap tim yang menang dia mendapatkan 3 poin, sementara tim yang kalah dia tidak mendapatkan poin sama sekali. Yang mana kalau dijumlahkan 2x ditambah 3y ini sama dengan 186. Sampai sini teman-teman bisa menggunakan cara eliminasi atau cara substitusi. Seandainya kita gunakan cara substitusi, kita sudah mempunyai nilai dari y-nya. Y sama dengan 66 dikurangi dengan x. Artinya, kalau kita substitusi ke variabel y,
dia menjadi 3 dikali dengan 66 kurang dengan Y. Yang mana hasilnya haruslah berjumlah 186. Dan kalau kita kalikan 3 kali 66 serta 3 kali negatif Y, maka kita akan mendapatkan 2X tambah dengan 198 kurang dengan 3Y. Di sini 3X. Ini X ya, variabelnya. Sama dengan 186. Yang mana dari operasinya kita akan dapatkan negatif X sama dengan negatif 12. Dan X itu sama dengan 12. Di mana nilai X itu atau variabel X itu menyatakan banyaknya pertandingan seri. Dengan demikian, kita bisa jawab untuk soal nomor 2 ini bahwa banyaknya pertandingan yang berakhir seri itu adalah sebanyak 12 pertandingan. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal yang nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini merupakan pengurutan. Jika terdapat kata silent yang akan disusun ulang secara alfabetik, maka kata listen akan berada pada urutan yang keberapa? Pertama, kita identifikasi dulu untuk urutan hurufnya. Urutan hurufnya secara alfabetik berarti diurutkan dari A, B, C, D sampai dengan Z. Yang mana untuk katanya adalah kata silent, maka huruf yang paling awal muncul seharusnya adalah huruf E. Dilanjutkan dengan huruf I, dilanjutkan dengan huruf L, kemudian N, kemudian S, dan yang paling terakhir itu adalah huruf T. Selanjutnya, setelah kita mempunyai huruf-hurufnya, kita masuk ke dalam cara pengurutannya. Di mana, kalau misalkan kita awali dengan huruf E, maka nanti akan ada 4 slot yang bisa kita isi. 5 slot ya, karena sisanya dia ada 5 huruf. Maka, untuk bagian yang pertama atau huruf yang kedua, itu kita mempunyai 5 pilihan huruf, kemudian 4 pilihan huruf, 3 pilihan huruf, 2 pilihan huruf, dan 1 pilihan huruf. Kenapa di slot yang pertama itu ada 5 pilihan huruf? Karena huruf-huruf yang bisa kita pilih yaitu I, L, N, S, T. Kalau misalkan kita pilih salah satu huruf, I misalkan, berarti untuk huruf berikutnya atau huruf yang ketiga itu kita hanya mempunyai 4 pilihan huruf dan seterusnya. Untuk bagian pertama, ketika huruf awalnya adalah E, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 120. Berikutnya, karena huruf E itu sudah selesai, kita lanjutkan ke dalam huruf I. Huruf I juga demikian. Ada 5 slot huruf lainnya yang bisa kita inputkan. Sama seperti yang bagian E, berarti jumlahnya juga 120. Kemudian selanjutnya adalah huruf L. Ketika memasuki huruf L, kita harus berhati-hati untuk memilih huruf berikutnya. Karena kalau misalnya kita pilih I, L, N, S, T seluruhnya, artinya nanti akan menghasilkan kata yang lebih dari listen gitu. Mungkin LS, Teni misalnya, itu kan tidak diperbolehkan karena yang diminta hanya kata listen doang. Maka huruf berikutnya kita assign dengan huruf E. Kemudian untuk pilihan huruf yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, kita mempunyai 4, 3, 2, 1. Yang mana hasilnya adalah 24. Berikutnya, karena huruf E udah selesai, kita lanjut ke huruf I. L-I. Di sini juga kita harus berhati-hati. Maka huruf yang ketiga kita pilih huruf E. Dengan demikian menyisakan
3 huruf lain yang bisa kita pilih. Berarti di sini 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Kemudian L, I, N. Ini juga sama. Ada 3, 2, 1. Hasilnya juga 6. Kemudian kita masuk ke huruf S. Huruf S kita juga harus berhati-hati. Karena di sini katanya adalah listen. Dimana setelah huruf S itu haruslah kita urutkan satu persatu. Berarti diawali dengan huruf yang paling awal dari urutan yang sudah kita dapatkan di sebelumnya, yaitu E, I, L, N, S, T. Maka kita pilih hurufnya adalah huruf E. Ketika kita pilih huruf E, maka tinggal menyisakan 2 slot lagi yang bisa kita pilih. Berarti di sini 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Begitupun juga selanjutnya L, I, S, N. Ini juga sama. Menyisakan 2 pilihan saja untuk 2 digit terakhir atau 2 angka terakhir, 2 huruf terakhir dan 1 pilihan untuk huruf yang paling akhir. Berarti di sini 2. Dan yang terakhir kita dapatkan kata listen. Setelah huruf E, satu-satunya huruf yang bisa kita pilih adalah huruf N. Dengan demikian, selanjutnya kita jumlahkan untuk mendapatkan kata listen itu terdapat di urutan yang keberapa? 120 tambah 120, tambah 24, tambah 6, tambah 6, tambah 2, tambah 2, tambah 1. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 281. Dengan demikian, kata listen itu akan berada pada urutan yang ke-281. Itu untuk soal yang nomor 3. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal yang nomor 4. Di mana disebutkan di soal bahwa sebuah kupon dengan 7 digit terdiri dari kombinasi bilangan prima 2, 3, 5, 7. Dengan angka prima non genap dapat muncul sebanyak 2 kali. Oke. Kita identifikasi dulu untuk soalnya. Karena angka prima non genap itu ada 3, 5, dan 7 dari pilihan angka yang diberikan di awal. Maka pilihan angkanya, kalau misalkan kita urutkan, itu adalah 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7. Ini kita masuk ke dalam kasus permutasi unsur sama. Dengan jumlah bilangan itu ada 7. Dari mana kita dapatkan 7? Dari 2, 3, 3, 5, 5, dan juga 7 serta 7. Kalau kita cacah satu-satu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dari pilihan angka yang bisa kita gunakan, ada bilangan yang sama. Yaitu angka 3, kemudian angka 5, dan angka 7. Yang mana angka 3 itu ada 2, angka 5 juga ada 2, dan angka 7 juga sama, ada 2. Maka untuk mendapatkan permutasinya, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan permutasi unsur sama. 7 faktorial untuk jumlah bilangan ada yang bisa kita pilih, itu ada sebanyak 7 bilangan. Tapi dari 7 bilangan itu ada angka-angka yang sama, yaitu angka 3 ada 2, maka kita tuliskan 2 faktorial. Kemudian angka 5 juga ada 2, kita tuliskan 2 faktorial, dan angka 7 juga ada 2. Kita tuliskan 2 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan
7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1. Selanjutnya kita sederhanakan. 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 4 dibagi 2 dan 2 ini hasilnya juga 1. Sehingga menyisakan 7 kali 6 kali 5 kali 3. Yang mana hasilnya sendiri itu adalah 630. Berarti banyak bilangan yang dapat terbentuk dari kombinasi 2, 3, 5, 7 dengan angka prima non genap itu boleh muncul 2 kali. Ada sebanyak 630 cara atau bilangan. Itu untuk soal yang nomor 4. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Di soal nomor 5, kita harus bisa mengidentifikasi dari kasus yang diberikan. Di mana soalnya disebutkan bahwa ada 4 orang ikhwan, ada 4 orang akhwat dan 3 orang ikhwan yang akan mengadakan rapat di sebuah kafe. Kemudian ada syarat, jika tidak boleh ada seorang pun ikhwan yang berdekatan dengan akhwat secara langsung, sehingga harus dibatasi oleh sebuah kursi kosong di antara ikhwan dan akhwat. Maka banyak cara mereka duduk yang mungkin ada berapa. Oke. Di sini kita kerjakan dengan menggunakan barisan seperti ini, ilustrasinya. A untuk akhwat dan I untuk ikhwan. Kemudian ada kursi kosong di antara mereka. Ikhwan, ikhwan, dan juga ikhwan. Atau kondisinya dibalik, ikhwan di sebelah kiri, kemudian kelompok akhwatnya berada di sebelah kanan. Oke. Yang mana untuk ilustrasi yang pertama berarti di situ hanya ada 4 faktorial karena masing-masing akhwat dapat bertukar posisi dengan urutan yang tentunya diperhatikan. Karena kondisinya bersamaan, kita gunakan operasi kali. Dan kelompok ikhwan juga sama, dia bisa bertukar antar masing-masing ikhwan, berarti ada sebanyak 3 faktorial. Atau bisa saja dibalik, antara kondisi akhwatnya yang asalnya di kiri pindah ke kanan dan ikhwannya yang asal dari kanan pindah ke arah kiri. Sehingga di sini kita gunakan operasi penjumlahan. Dan kelompok ikhwan itu 3 faktorial, sementara kelompok akhwat itu adalah 4 faktorial. 4 faktorial dikali 3 faktorial, hasilnya adalah 144. Begitupun juga untuk ikhwan dan akhwat, mereka bertukar. 3 faktorial kali 4 faktorial, hasilnya adalah 144. Maka jawaban akhir adalah 228 cara. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita tidak menggunakan permutasi siklis? Oke. Kalau misalkan digunakan permutasi siklis, maka ilustrasinya seperti ini. Ini adalah kelompok akhwat. Kemudian untuk dengan kelompok ikhwan itu harus ada sebuah kursi kosong yang memisahkan antara kelompok akhwat dengan kelompok ikhwan. Nah, dan ikhwannya ada 3, tapi di area sebelah sini itu haruslah juga ada pembatas supaya tidak berdekatan secara langsung, sehingga kita masukkan lagi sebuah kursi kosong. Tapi dalam pengerjaannya, kalau misalkan menggunakan ilustrasinya permutasi siklis, maka kita harus berhati-hati karena jika kita menyatakan ini sebagai 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4, nanti akan ada suatu kondisi. Ini kita tuliskan dulu karena gini aja deh. Dia akan ada kondisi di mana untuk kelompok akhwat mereka berdekatan semua. Kelompok ikhwan juga berdekatan semua. Tapi kondisi kursinya juga berdekatan.
Artinya kondisi ini dia adalah kondisi yang tidak boleh. Sehingga karena dengan kondisi ini tidak boleh, maka kita gunakan permutasinya dengan permutasi berbaris. Seperti yang kita bahas di atas itu. Dengan demikian, banyak cara ikhwan dan akhwat duduk dengan kondisi mereka tidak berdekatan secara langsung, itu ada sebanyak 288 cara. Oke. Itu untuk pembahasan dari soal nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan soal nomor 6. Banyak bilangan X yang dapat disusun dengan angka berbeda dan nilai X lebih besar dari 1.300 serta lebih kecil dari 5.400 adalah berapa? Di sini untuk angkanya tidak dipersyaratkan angka genap atau ganjil, yang diminta hanya angka berbeda saja. Karena bilangannya harus lebih besar daripada 1.300, maka kita nyatakan 2 digit pertamanya adalah 13 untuk menyatakan 1.300. Maka untuk 2 digit berikutnya, karena angkanya haruslah berbeda, di mana angka yang bisa kita pilih itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu 2 angka sudah dipilih, yaitu 1 dan juga 3. Berarti angka yang bisa kita pilih untuk digit yang ketiga itu ada sebanyak 8 angka. Dan digit berikutnya itu 7 angka. 8 kali 7 hasilnya adalah 56. Proses ini kita pindahkan dulu bilangannya. Proses ini kita ulangi ketika 2 digit pertamanya dinyatakan dengan 14 sebagai representasi dari 1.400. Yang mana jumlahnya banyak pilihan bilangan atau banyak pilihan angka berbeda. Untuk 1.400, ya, kepala 1.400 itu ada sebanyak 8 kali 7. Hasilnya adalah 56. Dan proses ini terus diulang sampai nanti di bagian terakhir di kepala bilangannya yang dimulai dengan 1.900. Maka banyak pilihan angka yang bisa dipilih juga sama, itu ada 8 kali 7, hasilnya adalah 56. Kita namakan bagian ini sebagai total yang pertama. Di mana dari 13, 14 sampai dengan 19 itu ada sebanyak 7 kali perhitungan. Maka total 1 itu sama dengan 56 dikali 7. Yang mana hasilnya adalah 392. Oke. Kita tandai dulu untuk total satunya. Kemudian berikutnya kita lanjut untuk kepala 2000-an. Nah, di kepala 2000-an ini seluruhnya dipakai untuk ratusannya, berarti ada 3 slot yang bisa kita isi, yang mana bagian pertama atau slot kedua itu 9, kemudian kali 8 kali 7. Hasilnya adalah 504. Dan ini pun kita ulang untuk kepala 3 dan juga untuk kepala 4. Berarti di bagian ini kita bisa mendapatkan untuk totalnya. Kepala 3 hasilnya adalah 504, kepala 4 ribuan juga sama, hasilnya adalah 504. Maka total bagian yang kedua itu ada sebanyak 504 kalikan dengan 3, hasilnya adalah 1.512. Kita tandai lagi sebagai bagian dari total 2 yang nanti akan kita gabungkan. Sekarang kita masuk ke dalam bilangan dengan kepala 5 ribuan. Di sini juga kita harus berhati-hati seperti mengerjakan yang bagian pertama. Karena tidak semua bilangan ratusan dengan kepala 5 ribuan akan kita gunakan. Berarti kita cacah satu-satu dari mulai 5.000 sekian.
Dengan 2 digit terakhir itu ada 8 kali 7. Berarti ada 56 pilihan cara. Kemudian dengan cara yang sama, untuk kepala 5.100-an itu juga sama, ada 8 kali 7. Hasilnya adalah 56. Kemudian kepala 5.200 itu juga sama. Itu jumlahnya adalah 56. Dan yang terakhir adalah 5.300. Ini juga sama. Jumlahnya adalah 56. Kenapa diselesaikan hanya sampai di kepala 5.300 saja? Karena di syaratnya disebutkan bahwa nilai X-nya haruslah lebih kecil dari 5.400. Begitupun juga kenapa tadi kita mulainya dari kepala 1.300-an. Karena di soalnya disebutkan bahwa nilai X, bilangan X itu harus lebih besar dari angka 1.300. Kita jumlahkan sebagai total 3. Yang mana total 3 itu adalah 56 kali dengan 4, hasilnya adalah 224. Kita tandai. Dan kalau misalkan kita cari total keseluruhan, berarti tinggal kita jumlahkan saja dari mulai 392 sebagai total yang pertama, tambah 1.512 total yang kedua, dan ditambah dengan 224 dari total yang ketiga. Jumlahnya adalah 2.128. Maka jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah 2.128. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 7. Dalam sebuah perayaan kecil, Asep beserta 7 orang temannya yang bernama Budi, Chandra, Dodi, Edwin, Franz, Gerard, dan Hardi ngaliwet bersama secara melingkar. Nah, di sini disebutkan secara melingkar. Ketika disebutkan secara melingkar, berarti itu adalah kondisi permutasi siklis. Banyak cara duduk yang mungkin sehingga Asep berdekatan dengan Budi dan juga Dodi. Kemudian sementara Edwin dan Hardi itu tidak berdekatan. Ada beberapa. Pertama-tama kita identifikasi dulu untuk orang-orang yang terlibat di sini. Orang-orangnya kita nyatakan dalam variabel A, B, C, D, E, F, G, H yang menyatakan nama masing-masing dari orang-orang yang terlibat di soal ini. Berarti total orangnya ini ada 8. Berikutnya kita buat ilustrasi di mana A, B, D berdekatan. Ketika Asep, Budi, dan juga Dodi berdekatan, maka kondisinya Asep, Budi, dan Dodi itu harus selalu berada secara berdekatan, kemudian teman-teman yang lainnya boleh saling bertukar posisi. Yang saling berdekatan itu kita anggap sebagai satu blok. Dengan demikian, untuk totalnya berarti di sini akan ada berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini adalah permutasi siklis, berarti 6 kurang dengan 1 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 3 faktorial ini karena Asep, Budi, dan Dodi haruslah selalu berdekatan. Maka hasilnya ini kita nyatakan sebagai 5 faktorial kali dengan 3 faktorial atau sama dengan 720. Sekarang kondisi berikutnya. Karena di sini Edwin dan Hardi tidak boleh dekatan, maka gunakan prinsip inklusi eksklusi.
Kita cari kondisi saat A, B, D berdekatan dan E serta H, Edwin serta Hardi, itu juga berdekatan. Yang mana kalau kita buat ilustrasinya, berarti A, B, D, kemudian ini E dan H. ABD itu berdekatan, kemudian EH ini tidak boleh berdekatan. Simbolnya kita gunakan kotak saja di sini untuk membedakan. Dan teman-teman yang lain yang tersisa yaitu Chandra, kemudian Gerard, dan juga Edwin itu boleh bertukar posisi. Maka kalau kondisinya seperti ini, itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5 unit. Kurangi 1 karena dia permutasi siklis. Faktorial. Kali dengan kondisi di mana ABD bertukar posisi, yaitu 3 faktorial. Dan EH bertukar posisi, yaitu 2 faktorial. Maka kondisi yang kedua ini adalah eksklusinya yang akan kita keluarkan, di mana ABD berdekatan dan EH itu harusnya tidak boleh berdekatan. Nanti akan kita kurangi dengan nilai itu. Kemudian yang bagian pertama tadi, ini adalah yang inklusinya, yang masuknya. Dengan demikian, dengan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi, maka kita punya nilai 720 dikurangi dengan yang ini hasil perhitungannya 4 faktorial. Dikali dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Yang mana hasilnya adalah 288. Maka untuk kondisi inklusi kurangi eksklusinya, 720 kurangi dengan 288, hasilnya adalah 432. Dengan demikian, kondisi yang diharapkan, di mana Asep, Budi, dan Dodi selalu berdekatan, sementara Edwin dan Hardi tidak boleh berdekatan, itu ada sebanyak 432 cara. Itu selesai untuk pembahasan soal nomor 7. Dan selanjutnya, kita masuk di pembahasan terakhir untuk segmen bagian pertama. Soal nomor 8. Pada suatu ujian, seorang siswa harus mengerjakan tepat 8 soal. Dari 10 soal yang tersedia. Yang mana 10 soal yang tersedia itu terdiri dari 2 bagian soal. Kita anggap saja bagian A itu 1 sampai dengan 5. Sementara bagian B itu adalah 6 sampai dengan 10. Yang diminta adalah cara mengerjakan. Di soal yang diminta adalah minimalnya. Cara menjawab minimal 3 soal dari 5 soal bagian pertama. Berarti, kalau misalkan kita tuliskan ini bagian pertama, atau bagian A, dan bagian B, gunakan operasi perkalian, karena kejadiannya harus terjadi secara bersamaan. Yang mana nanti akan memberikan beberapa kondisi. Pertama, seandainya dari 5 soal bagian pertama, kita pilih 3 soal secara bebas. Akibatnya, dari 5 soal bagian B, kita harus memilih soal sebanyak 5 juga. Kenapa? Karena 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Jadi jumlahnya harus selalu 8. Yang mana nilai dari kombinasinya, 5 kombinasi 3 dikali dengan 5 kombinasi 5 hasilnya adalah 10.
Dan berikutnya, untuk kondisi yang kedua. Ketika dari 5 soal bagian pertama, kita pilih 4 soal, akibatnya dari 5 soal bagian kedua, kita juga harus untuk memilih 4 soal. 5 kombinasi 4, 5 dikali dengan 5 kombinasi 4, hasilnya 5. 5 kali 5, maka hasilnya adalah 25. Dan kondisi terakhir, karena bagian pertama itu terdiri dari 5 soal, maka bagian terakhir ini kita pilih semuanya dari bagian pertama, sebanyak 5 soal. Kalikan dengan soal sisanya, kita ambil dari bagian yang kedua atau bagian B, sebanyak 3 soal. Yang mana jumlahnya haruslah tetap sama, yaitu berjumlah 8 soal. Dan nilainya di sini adalah 10 cara. Karena kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga itu adalah pilihan yang mana tidak akan pernah terjadi secara bersamaan, berarti kita lakukan operasi penjumlahan. Sehingga hasilnya 10 tambah 25 tambah 10 itu ada sebanyak 45 cara. Dan jawaban untuk soal nomor 8 itu adalah 45. Demikian untuk pembahasan soal dari PSAS Matematika untuk siswa-siswi SMA Nurul Fikri Boarding School Lembang tahun 2025 untuk bagian yang pertama. Sampai jumpa dan nanti insya Allah kita ketemu kembali di pembahasan soal bagian yang kedua untuk soal nomor 9 sampai dengan 20. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.